Oke, oke. Nah, biasa kan teman-teman kita hari Minggu itu kan ada acara untuk kita bertemu, untuk kita saling menguatkan, meneguhkan gitu ya sambil kita bersilaturahmi gitu ya sambil juga dengan materi. Tapi kemarin ada halangan sehingga kita tidak ada acara itu, makanya saya berinisiasi untuk acara hari ini supaya kita juga dapat pembekalan materi untuk kita dicas ulang. Bahkan hari ini untuk kita membawa suatu apa ya? Titik penting awal dalam hidup kita, khususnya di tahun ini 2026 untuk menyongsong hari depan yang penuh pengharapan bersama CBA, teman-teman. Dan itu dimulai dari namanya goal setting. Goal setting itu adalah penetapan tujuan untuk apa yang ingin kita capai. Jadi, teman-teman, acara ini akan banyak praktek, jadi nanti kita akan simulasi gitu ya. Jadi, kalau boleh, teman-teman simak, ambil tempat duduk terbaik ya. Boleh disimak waktu yang tenang, pikiran tenang untuk kita bisa acara ini berlangsung dengan baik. Nanti mungkin di penghujung sesi ada Pak Hans sebagai perwakilan manajemen yang akan juga memberi pengarahan buat kita semua. Yuk, weh, ada apa itu? Oke, saya ini dulu ya. Saya amankan dulu teman-teman ya. Kita amankan dulu. Oke, nggak apa-apa. Yuk teman-teman sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Supaya acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar, penuh dengan manfaat, penuh dengan berkah. Dalam ridho Allah yang Maha Kuasa. Yuk kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan dimulai. Amin. Oke, teman-teman. Oke, langkah pertama saya mau teman-teman ketik dulu asal kota teman-teman. Saya lihat dulu nih. Oke. Oh, atau ketik gini teman-teman. Saya siap sukses bersama CBA. Ayo gitu dulu teman-teman. Langkah awal kita ini kita akan menuliskan kata-kata yang menyemangati kita semua. Ketik teman-teman saya siap sukses bersama CBA. Tapi ini nggak bagi-bagi pulsa teman-teman ya. Harus di notif dulu nih. Ini nggak bagi-bagi pulsa ya. Kita acaranya training. Tapi teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman siap acara hari ini ya. Karena begini teman-teman. Saya pernah ikut seminar Pak Ongki Hayanto ya. Itu pelatih sukses Indonesia. Beliau bilang mengatakan begini, tindakan kita itu akan menentukan hasil kita. Sekali lagi, tindakan kita akan menentukan hasil kita. Kalau tindakan kita lemas-lemas, teman-teman percaya nggak? Hasilnya juga pasti lemas. Tapi kalau tindakan kita penuh dengan energi, semangat, keyakinan, pasti teman-teman ujungnya juga membawa suatu hasil yang berbeda. Nah, jadi saya mau teman-teman semangat ya. Tulis saya siap sukses bersama CBA dan saya sampaikan amin teman-teman ya. Saya yakin ini keluar juga terucap dari hati teman-teman bahwa kita siap sukses di CBA. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Ong Anugrah, saya dari Kota Sukabumi. Saya perwakilan tim support dari CBA yang punya support system official namanya GAS, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah ada di grup, itu pasti sudah familiar sama kita-kita. Saya salah satu anggota di dalamnya dan bersama kami ada 9 orang untuk kita bisa bahu-membahu untuk menolong. Tujuan kami GAS ini fungsinya menolong pertumbuhan mitra-mitra CBA. Itu aja, nggak ada yang lain. Ya, jadi dan salah satunya yang kita berikan adalah training seperti ini, pertemuan gitu ya teman-teman ya. Materi-materi konten dan termasuk acara-acara seperti ini. Oke ya, itu pembuka dari saya cukup. Kita akan langsung masuk ke materi ya teman-teman ya. Acara ini supaya kita bisa selesai dengan baik. Oke, terima kasih buat teman-teman. Oke, teman-teman sudah ada di layar ya. Judulnya Goal Setting Membuat Target Menjadi Nyata. Teman-teman ya. Amin teman-teman. Yang sepakat ketik amin, yang setuju yes, kita buat ini impian jadi nyata. Target saya jadi nyata, Pak. Saya nggak mau cuma omon-omon. Ini bukan main-main, teman-teman ya. Kita serius sama apa yang kita ucapkan. Nah, makanya kita melakukan tindakan. Goal setting, membuat target menjadi nyata. Oke. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Kita mulai ini dulu, teman-teman ya. Karena kalau ini nggak ada, teman-teman, kalau nggak ada goal setting, akhirnya kita akan hanya jadi ngawang-ngawang, teman-teman. Itu kita akan jadi main bola tanpa ada gawang. Bisa paham, teman-teman ya? Bayangin kalau kita main bola nggak ada gawangnya, teman-teman. Apa jadinya? Makanya sama, kita dalam, katakan dalam suatu bisnis, sebenarnya dalam apapun. Dalam pernikahan, dalam teman-teman studi, dalam apapun. Nah, kita bicara konteks kita dalam keluarga CBA, kita bisnis CBA, kalau kita tidak ada goal setting, kita tidak ada tujuan teman-teman, akhirnya kita tidak akan kemana-mana.
Makanya penting ini, makanya saya ajukan ini sebagai bahan untuk kita semua, supaya ini menjadi arah dan panduan buat teman-teman, ya. Nah, ini ada beberapa yang saya catat dalam tujuan dari goal setting manfaatnya. Yaitu pertama-tama membantu kita fokus, teman-teman. Ya teman-teman ya, kalau kita ada fokus, ada gawang gitu teman bayangin ya. Jadi kan kita tahu nih, wah kita gocek ke kiri, gocek ke kanan, tapi nanti ujungnya ke tengah sebelah sana. Itu membantu kita fokus teman-teman ya, membuat kita mencapai tujuan dan sasaran. Kedua membantu motivasi kita teman-teman. Jadi yang selama ini mungkin kita, aduh kayaknya apa sudah mulai surut nih. Tapi kita ada lagi kelihatan itu targetnya. Wah, kita semangat lagi. Ternyata kita lebih dekat lagi, lebih semangat lagi, teman-teman. Itu membuat kita jadi ada energi, membantu motivasi kita, teman-teman. Ya, itu fungsinya goal setting. Dan kemudian membantu kita bertumbuh. Kenapa? Karena dengan kita punya target kecil-kecil, teman-teman, nanti kita akan breakdown. Teman-teman ya. Jadi kita goal itu dibagi dari goal besar. Kan kalau kemarin Pak Hans juga sempat ajarkan ya. Ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, itu ketika dibagi secara real, secara nyata, bisa dilihat oleh mata, dengan otak kita bisa diterima, itu akan membantu kita bertumbuh. Kenapa? Karena pertama-tama kita akan bisa ada pencapaian-pencapaian kecil, kita akan apa ya? Apa berterima kasih gitu. Kita perlu hargai diri kita ya dengan ucapan syukur juga karena pertolongan Tuhan melalui orang-orang sekitar kita. Nah, itu kita juga akan membuat kita jadi bertumbuh. Kita makin apa? Makin lebih meningkat teman-teman ya, baik attitude kita, skill kita, teman-teman, kita kan makin bertumbuh. Oh, selama ini saya masih kurang di titik ini nih. Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, disitulah kita akan tingkatkan diri kita di level itu, di titik itu. Nah, itu fungsinya teman-teman punya ada goal ya. Kemudian membantu evaluasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau kita aduh ada kurang di sini kayaknya kita perlu perbaiki. Kita kayaknya butuh tambahan apa nih? Nah, itu perlu ditambahi apa nih? Gitu loh teman-teman ya. Kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Nah, ada evaluasi teman-teman. Dengan adanya goal setting itu. Kemudian akhirnya dari itu semua akhirnya bisa mencapai tujuan kita. Dari langkah-langkah kecil menjadi suatu yang bisa kita capai akhirnya di masa depan. Gitu ya teman-teman ya. Itu fungsi goal setting. Nah, masalahnya kan begini kan teman-teman. Kadang-kadang Pak, saya udah bosen itu. Saya apa nggak tercapai-capai. Hidup saya begini-gini aja. Sebenarnya salahnya bukan di goal settingnya teman-teman, tapi di caranya ya. Makanya ada salah satu petunjuk yang sangat bagus sekali, yaitu namanya SMART Goal, teman-teman ya. Nah, ini yang mau kita lakukan. Supaya goal kita tuh terarah, teman-teman. Goal kita menjadi goal yang tajam, sehingga bisa mencapai sasaran, ya. Ini saya sharing saja, mungkin sebagian sudah tahu, sebagian mungkin belum tahu juga. Nggak apa-apa, kita sharing aja ya, saling juga melengkapi satu sama lain. SMART itu ada singkatannya, teman-teman ya. Nah, ini tujuan ini. Sepertilah kita capai sasaran gitu, teman-teman ya. Lihat ya, kita punya tujuan yang mau kita capai itu ya yang membantu kita arah kita kemana, fokus kita kemana, energi kita kemana, begitu teman-teman. Ya, oke, SMART itu ada singkatannya. Ini singkatannya teman-teman. Ya, singkatannya S itu ada spesifik teman-teman. Ya, M-nya measurable, jadi bisa diukur. Nah, terus achievable, A-nya achievable, bisa dicapai, nggak ngawang-ngawang, nggak ngemeng-ngemeng. Sesuatu yang bisa kita lakukan, teman-teman. R-nya itu adalah relevan. Jadi itu harus berkaitan sama kita. T-nya time bound atau timetable ya. Jadi itu adalah ada jangka waktu. Nah, ini singkatan dari SMART Goals. Yang saya mau teman-teman ini bagikan pada hari ini supaya kita bisa sama-sama juga melakukannya. Oke. Nah, ini langsung aja ya. S-nya spesifik. Nah, ini teman-teman, artinya kita punya tujuan jelas dan mudah dimengerti. Itu teman-teman, ya. Harus spesifik teman-teman. Nggak bisa nih contohnya misalkan gini, saya mau sukses Pak di tahun 2026. Itu nggak spesifik teman-teman. Dan akhirnya kita hanya ngawang-ngawang. Tapi ganti misalkan saya mau punya pendapatan 10 juta tiap bulan. Ada yang mau teman-teman? Yang mau ketik mau dulu lah. Mau Pak, mau. Tapi Pak terlalu kecil itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang mau dulu nggak apa-apa. Boleh ketik teman-teman mau. Ayo teman-teman kita mau aktif ya, mau interaktif ya. Jadi contoh begini, saya mau jadi kurus Pak di tahun ini, misalkan ya, yang badannya agak subur. Saya mau kurus Pak di tahun ini. Resolusinya saya mau lebih kurus. Itu nggak bakal jadi teman-teman, karena nggak spesifik. Tapi teman-teman harus ganti gini. Saya mau berat badan saya sekarang misalkan 75. Saya mau jadi 55. Nah, harus begitu teman-teman. Ya.
Jadi inilah kesalahan orang itu terlalu terlalu mengambang gitu. Jadi kita perlu sesuatu yang spesifik teman-teman. Sesuatu yang bisa otak kita bisa mengukurnya, mencernanya dan panca indera kita juga bisa paham. Oh, berarti kalau saya 75 sekarang 75 kilo, saya nanti 55 kilo, saya bisa lihat di timbangan. Kan begitu teman-teman ya. Nggak cuma sekedar saya mau kurus. Nah, itu salah teman-teman ya. Itu nggak akan jadi. Karena itu terlalu nggak bisa diterima dengan panca indera. Jadi spesifik teman-teman ya. Dan nanti kita akan praktek teman-teman. Ini teman-teman simak dulu supaya teman-teman bisa memahami. Kemudian yang kedua M, measurable, bisa diukur. Artinya pertumbuhan proses kita, teman-teman bisa diukur progresnya itu, ya. Contoh, saya akan prospek 5 orang dalam ini kayak konteks saya langsung kaitkan aja saya contoh-contohnya dengan bisnis kita ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa berlaku umum tapi ini bisnis kita. Saya prospek 5 orang dalam 1 jam setiap hari selama 3 bulan. Nah ini contoh gitu teman-teman. Saya juga memang bilang gini teman-teman di CBA ini saya mewakili katakanlah mewakili teman-teman ya, mewakili rekan seperjuangan, mewakili gas. Teman-teman boleh nggak kasih waktu 3 bulan buat diri teman-teman sendiri? Ya, coba lakukan apa yang kami ajarkan, ikuti semua program yang dibagikan. Teman-teman kasih waktu diri teman-teman 3 bulan aja. Coba lihat, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam hidup teman-teman atau nggak jadi apa-apa. Kalau nggak jadi apa-apa, teman-teman, saya sarankan tinggalin aja. Udah, berarti bisnis ini nggak cocok buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa lakukan apa yang menjadi seperti yang kami bagikan, seperti kami ajarkan, seperti kami sharingkan, teman-teman kasih waktu diri teman-teman sendiri 3 bulan. Coba lihat apa yang terjadi. Ya, nah ini harus bisa diukur, teman-teman ya. Measurable. Nah, saya mau sedikit sebelum masuk ke lanjutnya, saya mau gini teman-teman. Contoh nih, kita nih mau harus lalu closing ini tapi nanti aja lah ini ya. A-nya itu A-nya dulu aja nih A. A-nya itu tadi adalah teman-teman eh bisa dijangkau, bisa diukur, teman-teman. Achievable ya, bisa diukur teman-teman ya, bisa dijangkau. Artinya teman-teman, targetnya tuh harus realistis, bisa dilakukan dengan upaya. Contoh, saya akan masuk dalam masukkan grup prospek dalam calon-calon mitra saya ke grup sehari minimal 2 orang. Nah, ini contoh teman-teman. Jadi bisa dijangkau. Sesuatu yang bisa teman-teman bisa lakukan. Jadi apa? Sesuatu yang nggak jauh dari teman-teman, hanya butuh kemauan teman-teman dan butuh target yang jelas dan butuh konsistensi untuk teman-teman berlaku. Ini contoh saya mau sebelum kita lanjut lagi sharing teman-teman. Ini ada alur saya bikin alur closing yang sebenarnya simple dan sederhana. Kita akan mulai teman-teman dari yang kuning. Teman-teman lihat ya, dari garis kuning ini sampai akhirnya dari ke bawah kan, sampai closing nih, sampai juara. Nah, teman-teman ini kan dimulai nih contohnya, dimulai status kepo. Teman-teman ya, teman pasang status, saya lalu bilang, teman-teman ayo lakukan pola perubahan hidup sehari-hari. Ya, mulai diubah sehari-harinya dengan pola-pola yang sepatutnya untuk mencapai closing, mencapai kesuksesan kita. Ya, ini contohnya begini. Teman-teman mulai dari pola pasang status, ya kan, di WA atau teman di medsos, atau kalau yang biasa senang ketemu orang kenalan. Dari sini teman-teman garis kuning. Ya, dari garis kuning ini teman-teman akan yakin teman-teman udah ketemu. Nah, disaring lagi teman-teman masuk ke kasih web dan bawa ke grup WA. Gitu teman-teman alurnya. Kami misalnya teman-teman status kepo nih, banyak kan status-status ya. Mau status bonus kah, status closingan kah, atau status testimoni kah. Teman-teman pasang upload itu di status gitu. Nah, orang pada kepo, apaan tuh? Gitu ya. Kan banyak ya. Bisnis apa sih tuh? Kok rame banget sih? Tadi saya lihat status teman-teman yang ada statusnya ibu siapa? Ibu Helda ya. Bagus-bagus, woi, closing lagi. Ibu Merina itu ya. Woi, closing lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Kan orang pada kepo, apaan sih itu, Bu? Gitu ya. Nah, teman-teman tinggal kasih web. Halo, siapa di sini yang belum punya web? Ada fasilitas gratis dari kantor ya, teman-teman ya. Ini fasilitas perusahaan. Teman-teman harus punya web promosi ya, gratis, teman-teman. Kalau ada Bu Ani boleh share dong, share aja di ini Bu, bantu untuk diambil di chat. Tadi saya barusan share juga di grup, share ke kolom chat aja Bu, biar teman-teman ini yang belum ini langsung eksekusi. Daftar teman-teman, yang 5 menit beres itu. Teman-teman dapat web promosi dan kemudian bawa ke grup teman-teman.
Grupnya grup yang CBA lover ya. Itu grup grup edukasi teman-teman. Itu grup awal. Itu banyak orang-orang yang masih belum gabung di situ, nggak apa-apa teman-teman masukin ke situ. Nah, teman-teman kan di situ kan nanti suka ada Zoom, teman-teman ya. Ada orang sharing-sharing gitu, teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, ajak ikut Zoom aja. Pokoknya dia udah tinggal di grup aja, teman-teman. Dia syukur-syukur dia ikut Zoom, ada sempat waktunya. Seperti kita tahu dari CBA itu ada setiap hari ngopi, teman-teman, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Tinggal disesuaikan. Dan juga untuk yang malamnya itu Senin dan Rabu. Nah, tinggal ajak aja ke situ teman-teman. Nah, dari situ kan kita saling menghangatkan teman-teman ya. Wih, saling kita apa rame nih bisnisnya nih, selamat begitu. Nah, dari situ orang kan gerah teman-teman. Wih, ini bisnis apa nih? Rame banget nih. Nah, aku mau dong join. Nah, join kepada yang mengundang jadi closing. Jadi bonus gitu teman-teman. Nah, begitu teman alurnya ya. Jadi teman-teman bisa diukur ini. Sebentar, ini ada yang ini ya, ada yang coret-coret, saya hapus dulu. Nah, udah. Jadi gitu teman-teman alurnya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai, saya mau prospek berapa orang gitu. Nah, dari sini teman-teman contohnya alurnya. Gitu ya. Ini saya nyimpang sedikit. Cuma biar teman-teman bisa kebayang. Misalkan tadi contohnya kan kita mau, saya mau ini Pak, ajakin orang sehari 2 orang. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu harus bisa diukur ya. Bisa sesuatu yang bisa dijangkau. Kemudian apalagi Pak? Relevan. R-nya itu smart, SMAR. R-nya itu relevan. Artinya target teman-teman itu harus sesuatu yang relate atau yang berhubungan sama teman-teman. Misalkan teman-teman, saya punya target Pak, pendapatan 10 juta per bulan untuk membantu saya melunasi hutang dan menabung buat umroh tahun depan. Nah, itu teman-teman ya. Itu contoh target goal setting yang kita buat. Harus ada relevan sama kita gitu. Saya misalkan saya mau jago bulu tangkis, nah, saya nggak nyambung karena saya nggak suka bulu tangkis. Contohnya begitu ya. Yang relevan aja teman-teman sama teman-teman. Yang situasi yang seperti teman-teman hadapi. Oke, lanjut ya. Kemudian T, T itunya time ya, tenggang waktu. Artinya teman-teman harus memberikan waktu target dalam periode tertentu, bahasanya deadline. Begitu ya teman-teman ya. Jadi target yang akan kita buat nanti kita harus kasih waktu teman-teman. Ya supaya kita, oh ya, kita kita nggak bisa santai nih. Kita nggak bisa diem-diem aja nih. Kita harus lakukan sesuatu nih gitu. Teman-teman ya, berusaha apa yang sudah Tuhan berikan, talenta, kesempatan, waktu, HP, kuota. Kemarin ada salah satu waktu kita sharing di saya ngopi itu ada mitra, Pak, saya ada kelemahan, ada fisik saya minta maaf kurang sehat gitu. Saya sampaikan, Pak, yang penting asal Bapak bisa ngetik, Bapak bisa ikut grup WA, Bapak bisa ikut Zoom, beliau ikut Zoom, teman-teman. Itu sebenarnya udah bisa sukses, teman-teman. Karena saya pernah ada kisah nyata, itu teman-teman mitra saya itu apa minta maaf, itu mengalami kelumpuhan, teman-teman, di kursi roda ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tahu nggak, dia karena di kursi roda tapi dia bisa WA gitu, itu closingannya minta ampun teman-teman. Rame banget teman-teman ya, gede grupnya teman-teman ya dari hanya kursi roda. Nah itu apa contoh bahwa orang yang penting ada kuota itu bisa bisa sukses ya. Nah, kembali teman-teman kita harus ada tenggang waktu. Misalkan contoh, saya mencapai penghasilan stabil 10 juta per bulan sampai Pak akhir tahun 2026. Nah, contoh begitu ya. Itu goal setting yang benar. Ya teman-teman ya, jadi itu smart itu begitu. Ada bisa spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, nggak ngawang-ngawang, nggak misalkan gini, saya mau 100 prospek per hari. Waduh, ya terlalu tinggi juga kita jadinya otak kita juga langsung ini ya. Yang bisa dijangkau yang sederhana aja teman-teman ya. Nah, example ya. Saya akan prospek 10 orang setiap hari melalui Japri atau status, mau medsos kek, dari mana teman-teman ya. Itu selama 1 bulan. Nah, itu kan ada spesifik teman. Spesifiknya apa? Dia prospek. Measurable-nya apa? Bisa diukur 10 orang. Bisa dicapai nggak? Bisa melalui HP. Ya kan? Relevan nggak? Relevan buat closing banyak. Nanti closing banyak kan di akhirnya nanti dapat bonus. Gitu teman-teman. Time-nya kapan? 1 bulan. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, kita harus bikin itu sesuatu yang langsung eksekusinya nyata, yang bisa diterima dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk teman-teman kita mulai.
Ayo, mari kita buat goal setting untuk sukses bisnis CBA kita. Oke. Sukses buat bisnis CBA kita. Ayo kita ketik dulu teman-teman. Sukses buat bisnis CBA kita. Ketik dulu begitu teman-teman ya. Ayo kita mau mulai nih teman-teman ya. Kita ketik dulu sukses buat bisnis CBA kita. Kita mulai teman-teman. Makanya hari ini saya sampaikan ini praktek ya. Bukannya teori, ini praktek teman-teman. Ya, dari sinilah kita akan mulai berpijak dan kita akan mulai melangkah sesuai dengan target kita. Oke, akhirnya kita yuk mimpi besar teman-teman ya. Buat smart goal, bawa dalam doa plus action. Sekali lagi teman-teman, punya impian ya. Mimpi itu mimpi yang tinggi teman-teman ya. Buat smart goal ya, bawa dalam doa. Itu teman-teman jangan lupakan itu. Dan action ya teman-teman ya. Dan lihat keajaiban terjadi teman-teman ya. Luar biasa. Oke, kita mulai teman-teman ya. Nah, ini saya udah kerap kali sampaikan ya. Langkah pertama tuh teman-teman kita tahu tujuan kita ya. Tadi kalau kita nggak tahu mau bagaimana kita bisa nyampe teman-teman ya. Makanya kita harus tahu dulu tujuannya. Baik, teman-teman kita akan mulai. Kita akan mulai dalam 5 menit. Saya kasih waktu teman-teman. Ini saya kasih musik dulu. Jadi teman-teman, 5 menit lagi kita akan ketemu. Teman-teman siapin ini yang saya butuhkan kepada teman-teman. Tolong ambil buku atau kertas ya. Ambil ballpoint, suasana tenang, tenang pikiran, dan di atas semuanya kita serius, teman-teman ya. Yuk, saya kasih waktu teman-teman. Silakan teman-teman boleh ini dulu, rehat dulu. Teman-teman boleh apa? Siapin dulu bahan-bahannya ya. Saya juga termasuk saya nih teman-teman. Saya juga menyiapkannya nih. Ya, yuk saya kasih waktu ya sampai lagu ini selesai. Silakan 5 menit teman-teman ambil kertas, cari tempat yang tenang teman-teman. Kemudian teman-teman ketemu lagi, ambil posisi, baru kita akan ketemu di sini. Kita mau buat teman-teman ya. Ini serius teman-teman. Silakan ambil bolpen, ya, ambil kertas, cari posisi yang tenang teman-teman. Kita mau eksekusi hari ini goal setting kita dalam impian-impian kita teman-teman. Ya santai, kerjanya santai aja teman-teman. Jadi ambil posisi yang enak teman-teman. Kita sudah berdoa ya. Kita sudah berdoa malam ini akan menjadi malam yang ajaib, malam yang diberkahi, malam yang diridhoi. Amin teman-teman ya. Sudah, kalau sudah boleh ditunjukin teman-teman. Oh ini saya punya ini tuh. Saya sudah nih teman-teman tuh. Ini juga buat teman-teman. Yang sudah boleh kasih tunjuk nggak? Pak Arafa sudah. Wes. Ibu Ani udah belum? Ayo sempetin dulu teman-teman. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Minta ke anak kertas dan ambil bolpen. Terima kasih Bu Fadila udah, Bu Eliani, Bu Ayu, Bu Erita, Bu Indrawati. Oke, sip. Sip, sip. Kita serius teman-teman ya. Ini bukan main-main ya. Kita serius ya. Oh ya sudah, boleh yang ketik-ketik sudah, yang udah ketik sudah. Siap Pak, siap, 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 siap. Ngopi-ngopi dulu boleh ya, saya juga yang mau minum. Minta minum dulu.
Boleh, boleh. Oke lagi saya atas nama atas nama Gas Support System mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah masih mau berjuang sama kita. Terima kasih buat semua partisipasi teman-teman, kepercayaan teman-teman, kesempatan yang teman-teman berikan, baik kepada kami maupun kepada teman-teman sendiri. Saya selalu ingat teman-teman pepatah mengatakan, ini Winston Churchill, itu Perdana Menteri Inggris waktu Perang Dunia Kedua. Beliau mengatakan begini, perjalanan sukses itu adalah, apa sih arti sukses? Dia bilang gini, sukses itu adalah perjalanan dari kegagalan satu ke kegagalan yang lain. Jadi bukan sukses itu bukan perjalanan yang lancar teman-teman. Tapi sukses itu adalah perjalanan dari kegagalan satu ke kegagalan yang lain. Tanpa kehilangan antusias. Itu teman-teman. Berkali-kali dalam hidup saya juga jatuh teman-teman ya. Udah terjerembab, bahasa itu titik terendah dalam hidup. Tapi oleh anugerah, ya puji syukur ya masih ada kekuatan. Saya nggak kehilangan keyakinan saya untuk bahwa saya bisa berhasil dalam hidup ini, bisa sukses. Visi saya tuh teman-teman menjadi pemberi terbesar di kota saya. Untuk bagaimana kita orang yang dikenal sebagai suka memberi gitu teman-teman ya. Kesedihannya adalah dan ini saya mengucap syukur punya nilai yang sama dengan istri saya. Jadi kesedihan kita tuh ada orang minta bantuan nih teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita berhubungan dengan itu ya. Ada orang kita tahu lihat kesusahan, butuh bantuan, tapi kita nggak bisa bantu teman-teman. Itu menjadi kesedihan sih gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kayak nggak usah ngomong orang lain ya. Ke keluarga juga kan ada ya teman-teman, keluarga-keluarga yang perlu dibantu ya teman-teman ya. Betul nggak? Nah, tapi kalau kita juga nggak punya, ya kita nggak bisa bantu teman-teman. Itu menjadi kesedihan sih. Nah, jadi saya bersyukur ketemu sama CBA dan di sini punya pengharapan untuk kita sama-sama mewujudkan impian kita. Dan kebetulan saya, ya bukan kebetulan, semua dalam rencana Tuhan, ya saya masuk di support system. Jadi memang apa yang saya lakukan ini sebenarnya banyak fokus ke buat mitra-mitra ke tim sih. Tapi nanti kalau udah longgar, saya akan bangun tim saya sendiri untuk bisa berkembang juga gitu. Ya, iya Bu Helda, sama Bu. Gak apa-apa Bu, kita memang semua ini seperjuangan ya. Makanya kami bersyukur di sini dan kebetulan kita punya owner yang juga sangat mengayomi ya. Kita di sini bukan sekedar bisnis-bisnis aja ya teman-teman ya. Kita mau di sini punya hubungan lebih daripada bisnis. Apa Pak? Kekeluargaan, kehidupan, saling berbagi sama-sama, berjuang sama-sama. Itulah teman-teman, kita sepenanggungan sama-sama teman-teman. Ya. Jadi ya itulah kita CBA. Makanya ini kita bersyukur kita ada di sini, ya. Oke ya, sudah cukup ya. Malah jadi nanti jadi ngomong ngomong curhat. Kita stop dulu ya. Bentar teman-teman. Oke. Yuk kita lanjut ya. Oke, sudah kita mulai langsung. Let's go. Yuk. Kita mau sekarang share ke impian ya. Impian. Oke. Sudah ada belum teman-teman? Oke, udah ya. Oke, sip ya. Oke, teman-teman. Ini teman-teman petunjuknya. Mulailah semua dari akhir. Ya. Teman-teman, dalam kita menentukan suatu target, suatu tujuan, mulailah dari akhir. Ya, lihat dari akhir. Di situ teman-teman mulai. Oke, teman-teman. Nah, jadi maksudnya gimana, Pak? Oke, kita langsung masuk ya. Perjalanan baru, arah baru, musim baru ya. Oke, teman-teman ini ya. Jadi pertama mulai dari garis akhir, garis besarnya dulu. Teman-teman boleh tulis ini. Apa yang menjadi pengharapan besar teman-teman yang belum tercapai? Ya, teman-teman ketik ini menjadi pengharapan besar, ini semua menyeluruh. Baik kaitan teman-teman dengan kehidupan pribadi, dengan cita-cita pribadi, berikut juga melibatkan keluarga teman-teman, berikut juga melibatkan orang tua teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih punya orang tua, saya mau sampaikan, teman-teman itu adalah suatu kehormatan besar, suatu kebahagiaan besar, itu mahkota bagi anak-anak. Jadi kalau teman-teman punya orang tua, ya apalagi orang tua kita kan pasti sudah lanjut usia ya. Ayo teman-teman saya dorong, berikan sesuatu hal-hal yang
sangat dirindukan oleh orang tua, teman-teman. Ya, ayo ketik dulu. Saya nggak ngomong panjang ya. Atau kita sambil setel musik boleh lah ya ini kayaknya. Oke, sambil setek musik pelan ya. Nggak apa-apa, teman. Sebentar ya. Teman-teman sambil nulis ya. Nah, tapi bukan cuma tulis, teman-teman. Sebentar, saya kasih petunjuk dulu. Bukan cuma tulis, tapi teman-teman langsung capture. Ya, teman-teman masuk ke Google, ketik misalkan gini, saya pengen umroh, Pak. Belum tercapai, Pak. Teman-teman langsung masuk Google, umroh. Teman-teman foto ini tuh capture langsung kirim mau ke grup atau ke sini boleh teman atau teman-teman print itu boleh teman-teman ya. Kalau teman-teman kirim ke grup itu lebih bagus teman-teman. Jadi kita kebayang atau teman ada grup keluarga kirim teman-teman. Pokoknya jangan disimpan sendiri ya. Jadi teman-teman apa yang menjadi keinginan teman-teman misalkan gini, Pak, saya pengen ke Jepang, Pak. Kalau ya biasa kalau yang karena drama apa demam drakor itu jadi banyak orang pengen ke Korea gitu ya. Ya Pahan itu cerita kemarin anaknya kemana? Ke Jepang apa ya? Enak banget ya. Oh saya belum pernah. Paling paling jauh cuma Malaysia. Malaysia aja teman-teman. Ya. Teman-teman misalkan ke Jepang. Teman-teman langsung cari, ketik, capture gambar Jepang. Langsung share. Pokoknya saya nggak mau sendiri. Harus di-share. Ini untuk saling meneguhkan. Misalkan ke keluarga teman-teman. Kalau yang punya suami istri ke istri. Ini saya akan mencapai ini. Gitu. Ya. Boleh gitu ya teman-teman ya. Ini saya sambil ini dulu, kita sambil setel aja teman-teman, musik-musik slow ya, sebentar. Sambil share sound. Oh ya, bisa ini share sound. Bentar, teman-teman, sebentar. Ya. Ya, teman-teman gitu ya, dilakukan teman-teman ya. Ya, di capture, ditulis. Saya nih teman-teman ya, saya punya impian khususnya sama saya masih ada orang tua, teman-teman masih ada mama. Sama-sama teman-temannya kita berjuang sama-sama ya. Oke, makasih nih Oppo udah tulis. Makasih di chat. Tapi dipakai gambar, di-share ya. Di-share ke grup keluarga, di-share ke bahkan kalau ke grup ada leader teman-teman, share aja teman-teman, nggak apa-apa ya. Jalan-jalan. Oke, gambarnya teman-teman ya supaya nyata. Kalau bisa itu di print teman-teman, di print. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kalau udah semua apa yang kita ini teman-teman menjadi kenyataan ya impian-impian kita teman-teman ya. Amin ya. Nah teman-teman yang kedua, berapa penghasilan ideal teman-teman ya. Nah, teman-teman misalkan Pak, saya pengen 100 juta Pak. Ya, ini asumsi tiap bulan ya, tiap bulan. Nah, teman-teman 100 juta nih nanti mau dipakai apa? Gitu loh, dialokasinya kemana? Teman-teman ketik ya, tulis ya di lembaran itu. Ya mimpi boleh teman-teman ya, tapi ya jangan terlalu muluk-muluk yang bisa dicapai yang ideal aja. Yang teman-teman tuh merasa cukup. Ya nggak apa-apa. Apa? Pak, tapi kayaknya saya jauh nih Pak. Saya sekarang ini sejuta aja udah bersyukur. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau 30 juta sebulan, ya berarti sehari. Dari mungkin hanya sebulan sekali, sekarang setiap hari 1 juta. Dan contoh, boleh teman-teman ya nggak apa-apa. Ini sesuai ukuran iman masing-masing. Teman-teman bisa mencapainya berapa, nggak apa-apa. Oh, nanti bisa kita juga melampaui apa yang kita apa ya teman-teman ya. Nah, bagaimana mengalokasikan teman-teman ya? Misalkan Pak, saya 10 jutanya, misalkan saya 100 juta nih, ya. 10 bulan buat 10 juta buat donasi, 10 juta buat orang tua, 10 juta buat pasangan, ya. 10 juta lagi buat investasi. Nah, contoh begitu ya teman-teman ya. Sambil santai aja teman-teman. Ini santai kok ya. Silakan dialokasikan.
Udah ya? Kalau udah ya, boleh ya? Lanjut ya. Nah, sebelum lanjut ke nomor selanjutnya, teman-teman pejamkan mata dulu boleh nggak sebentar? Ya, ini 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 kita praktekin apa yang Pak Hans juga sampaikan ya. Yaitu apa? Teman-teman merasakan itu. Boleh nggak teman-teman saya minta dimanapun teman-teman berada di tempat teman-teman, pejamkan mata teman-teman dari pertanyaan nomor satu dan nomor dua, teman-teman pikirkan, bayangkan teman-teman sudah mengalami itu, ya menikmati itu. Teman-teman bisa lihat nggak diri teman-teman seperti itu? Yuk sama-sama saya, kita sama-sama visualisasikan itu teman-teman, memvisualisasikan, menggambarkan itu dalam diri kita sampai akhirnya itu meresap dalam diri kita dan masuk gitu sampai ke dalam jiwa kita. Silakan teman-teman ya, pejamkan mata dulu. Yuk kita resapi bahwa kita mencapai itu. Teman-teman bisa rasakan bagaimana rasanya kalau itu melibatkan keluarga teman-teman, bagaimana perasaan keluarga teman-teman. Kalau itu melibatkan orang tua teman-teman, bagaimana teman-teman orang tua teman-teman kepada teman-teman. Ya, penghasilan teman-teman capai, ya, ketika teman capai itu, bagaimana teman-teman bisa berdampak dengan itu ya teman-teman ya. Ya, misalnya teman-teman tulis 100 juta, ya. Nah, teman-teman bayangkan udah punya itu teman-teman, bagaimana teman-teman mungkin setiap hari teman-teman mau belanja kah? Boleh. Teman-teman mau kasih ke keluarga kah? Berapa? Boleh. Ya, bayangin teman-teman. Udah ya? Oke ya, lumayan ya. Gimana rasanya teman-teman? Oke ya? Feeling better, merasa lebih baik teman-teman. Ya, nggak apa-apa ya. Kita harus gitu teman-teman. Itu afirmasi positif ya. Itu ya sebenarnya bahan sajarkan ya. Jadi ya saya mungkin hanya mengimplementasikannya aja supaya kita benar-benar bisa mengalami itu teman-teman ya. Dari sini malam ini saya percaya 20 Januari menjadi suatu titik awal kita untuk bagaimana impian kita menjadi nyata. Kita nggak tahu caranya, kita mungkin sangat terbatas. Tapi teman-teman jangan lupa, nama kita, tim kita adalah namanya anugerah. Anugerah itu adalah kebaikan yang begitu besar, yang melampaui segala kelayakan kita. Masih ada Tuhan yang senantiasa mau dan mampu menolong kita. Yang ketika kita percaya kepada Dia, dia pasti akan bekerja teman-teman sesuai dengan iman kita. Ya, teman-teman lakukan saja. Kita lakukan ini semua dengan percaya. Pertanyaan nomor 3. Berapa saldo tabungan Anda? Nah, ini teman-teman. Ayo, ketik dulu. Ketik. Bukan ketik. Jawab dulu. Ya, Ibu Meme. Makasih, Bu Meme. Pengen ya, digambarin rumahnya kayak gimana, Bu Meme? Ya, ini saya sambil lihat-lihat di grup ya. Pengen punya rumah. Ya, Ibu Meme udah belum rumahnya? Coba gambarannya kayak gimana? Coba. Contoh aja cari perumahan yang paling ideal. Ya, rumah yang bagus. Ibu dijepret, di capture, Ibu langsung share. Jangan disimpan sendiri. Di print, ya. Nah, kalau bisa Ibu gambar sendiri denahnya itu. Mau kayak gimana ya. Pengen punya penghasilan minimal 10 juta, pengen umroh. Ini teman-teman yang tulis di sini udah tulis di kertas ya. Karena kalau di sini kan cepet hilang teman-teman. Tapi kalau di kertas kan maksud saya kita bisa tempel teman-teman. Ini kertas ini menjadi kertas komitmen ya. Satu tahun, jadi gini. 1 tahun saldo saya tabungan ya. Ada berapa gitu loh teman-teman ya. 2 tahun ada berapa? Oh perlu Pak tabungan Pak, perlu buat jaga-jaga teman-teman ya. Itu ada namanya kita jaga-jaga. Ya, simpel ya nomor 3 ya. Nomor 4. Nah ini teman-teman. Teman-teman pengen donasi berapa nih tiap bulan? Ya teman-teman kalau tiap bulan sudah jadi orang yang berlimpah ruah. Kita bahasanya berlimpah teman-teman ya. Berlimpah itu lebih daripada kaya teman-teman ya. Kenapa? Karena berlimpah itu dia buat diri sendiri udah cukup. Udah sampai luber-luber teman-teman. Berlimpah tuh luber teman-teman ya bahasanya ya. Tahu luber ya? Jadi kalau kayak gelas diisi teman-teman sama air, botol gitu atau gelas sampai penuh sampai tumpah. Itu namanya limpah teman-teman, luber. Ya, donasi penting berapa teman-teman tiap bulan? Donasi kemana aja ya, terserah teman-teman. Mau ke masjid kah?
Mau ke yang fakir miskin kah? Mau ke keluarga kah? Oke. Oke teman-teman ya. Cukup? Oke, kalau ini yang ini udah cukup. Ya, sekarang kita mau lebih spesifik lagi soal CBA. Oke. Harus spesifik ya teman-teman ya, ingat ya. Tambahkan teman-teman, sebentar sebentar, ini saya ada yang kelewat ini. Yang teman-teman ini tadi tulis penghasilan tercapainya kapan teman-teman? Tercapainya kapan nih? Misalkan teman-teman ideal nih kayak saya tulis ideal. Misalkan contoh ya, 30 juta atau 100 juta. Kapan teman-teman tercapainya? Harus pakai tadi kita pakai smart ya. Jadi pakai tenggang waktu. Jadi jangan ngomong 3 tahun lagi, jangan. Harus pakai tenggang waktu gini teman-teman. Kalau 3 tahun dari sekarang kan berarti sekarang kan 2026. Berarti sampai 2026, 27, 28. Sampai 2028. Jadi saya mencapai 30 juta per bulan stabil tadi ya. Dalam sampai maksimal waktunya itu 31 Desember 2028. Gitu teman-teman. Tambahin ya, tolong di nomor 2. Tambahin saya mencapai ini. Oh, kan udah ya. Oh, benar ada pertanyaan. Kapan mencapainya? Jangan tulis 3 tahun, setahun jangan. Jadi langsung di breakdown ini sampai kapan waktunya gitu teman-teman. Ya. Jadi misalkan katakanlah ya kita setahun ya, berarti sampai 31 Desember 2026. Nah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, clear? Tip. Donasi 500.000. Ya boleh. Donasi tiap berkah Jumat berkah. Iya nih, Jumat berkah nih. Ayo Jumat berkah SJA teman-teman, jangan lupa ya. Ini kita fasilitasi buat kebersamaan loh teman-teman. Saya garansi 100% ini dipertanggungjawabkan ya. Karena kita ada pengawasannya. Jadi apa yang kita dana terkumpul itu, teman-teman juga bisa cek semua ya. Terkumpul sekian berapa, nanti kita langsung alokasikan kepada PIC. Nah PIC ini nggak mesti sama teman-teman. Kemarin kan di saya, di Sukabumi. Nanti ini rencana akan diadakan di Tangerang. Ya di tim gas di Pak Rudi atau Pak Tajib namanya. Nah itu nanti kita akan alokasikan ke sana ya. Nanti Jumat depan ada lagi. Oke teman-teman, sekarang kita mau bahas CBA. Ya teman-teman tahu CBA ini visi misinya begini teman-teman. Ya CBA ini udah juga udah buat target teman-teman ya. Kita sudah sempat bahas ini di grup leader waktu itu ya, kalau nggak salah di pertengahan Desember. Kita punya target 1 juta member, 1000 user pertumbuhan per hari, 514 tokis, omset 200 juta per hari. Ya, dengan asumsi yang joinnya 200.000 aja. Ya, kalau 1000 orang kan berarti 200 juta. Ya, dengan anugerah Tuhan tercapai. Amin teman-teman ya. Yang teman-teman amin, yang teman percaya, yang teman-teman menjadi bagian di dalamnya, yuk teman-teman ketik amin. AAMIIN. Amin teman-teman ya. Dan saya mau teman-teman di sini ada berapa orang hari ini? 57 orang adalah orang-orang yang menjadi bagian di dalamnya. Orang-orang yang tumbuh bersama-sama dalam perkembangan bisnis kita, menjadi saksi sejarah perjalanan kebesaran CBA. Ya, saya berharap sungguh-sungguh yang hadir pada malam hari ini 57 orang. Ada yang akan menjadi 57 pionir yang akan menciptakan pertumbuhan kita 1 juta member teman-teman. Ya, amin. Oke teman-teman, sekarang balik di lembar sebaliknya. Smart Goal Setting CBA. Boleh tulis gitu judulnya ya. Nah, nomor 1 pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang Anda bantu yang berkembang, yang ada dalam naungan jaringan Anda. Nah, artinya sederhananya, teman-teman bayangin berapa banyak tim teman-teman nantinya ke depan. Coba, gitu ya, sederhananya begitu. Tapi saya mau teman-teman mengerti bahwa teman-teman itu sedang membantu orang loh ya. Kita nawarin bisnis ini bukan sekedar kita dapat bonus kita, bukan teman-teman. Itu nanti efek sampingnya. Tapi kita membawa solusi buat orang, kita bantu mereka untuk mereka punya jalan buat penghasilan tambahan ya, buat meningkatkan ekonomi mereka. Nah, saya tanya berapa banyak tim teman-teman yang dalam jaringan teman-teman nanti. Ayo, teman-teman ketik ya. Kalau tadi ada 1 juta teman-teman target kita, teman-teman mau ambil bagian berapa? Pak, kira-kira saya 10.000 Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang tim-tim leader itu ya, kayak Ibu Melina, Ibu Indah, Ibu Ani. Saya 100.000 Pak. Nah, boleh ya.
Apa teman-teman yang bertekad baja ya seperti Pak Haryanto itu pagi-pagi juga beliau sama saya udah apa ketemu kontekan. Saya 1 juta member Pak. Nah itu udah selesai perkara ya. Gak apa-apa teman-teman, tulis teman-teman ya. Berapa teman-teman mau? Impiannya aja teman-teman, capai berapa? Wis. Berarti saya punya tim misalkan 100.000 member Pak. Oke, boleh. Tik ya teman-teman ya. Ini setting goal CBA. Saya juga ketik nih teman-teman. Ya, karena saya juga bagian dari meeting. Oke teman-teman ya, kedua. Nah, berapa banyak orang yang teman-teman akan bantu dan mentori dan bimbing? Artinya ini teman-teman sponsor langsung. Ya, berapa banyak teman-teman bakal sponsori orang? Nah, itu aja sederhananya pertanyaan teman-teman. Tadi kalau yang tadi dalam jaringan teman-teman nomor 1, teman-teman kira-kira bakal berapa banyak nih? Ya, walaupun itu kita sebenarnya itu perjalanan ya teman-teman ya. Ya, nanti kalau udah capai gimana Pak? Ya udah capai terus gitu. Misalkan 100.000. Kalau udah 100.000 gimana Pak? Ya terus. Teman-teman udah jadi orang yang sangat sukses, diberkati waktu itu ya. Nah, tapi yang kedua, teman-teman bakal sponsor berapa orang? Saya tanya gitu. Ya. Teman bakal sebenarnya gini teman-teman, kadang-kadang nggak semua orang bisa sehati sepakat ya. Itu memang tantangan semua. Nah, makanya teman-teman pastikan berapa jumlah yang teman-teman bisa mentorin gitu. Misalkan gini, saya bisa sponsor 20 orang. Ya, misalnya saya bisa sponsor 20 orang. Ini kalau saya pasang 7 titik udah selesai bisa ya. Tapi saya akan mentorin 12 orang. Gitu. Contohnya begitu teman-teman. Oh, teman-teman, saya mentoring nggak usah banyak-banyak Pak, 4 orang. Tapi sampai jadi boleh ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bakal sponsorin berapa orang, yang teman-teman bantu bimbing berapa orang ya mentorin. Oke, tambah 3. Teman-teman pengen income berapa nih dari CBA? Seperti teman-teman tahu ya, ini semua udah pada paham marketing plan ya. Ini member hebat semua ini. Bukan lagi diajarin ya. Berapa income harian teman-teman yang capai di CBA? Kapan terjadinya? Ya paling gampangnya misalnya 1 juta sehari ya boleh, ya kan? Tapi kalau teman-teman tadi pengen yang 100 juta ya berarti harus 3 juta sehari, ya kan? Sebenarnya nggak mustahil teman-teman, ya. Karena, nah ini saya lagi buat teman-teman. Ini maafkan saya, karena ini saya kan bagian dari tim support. Kita selama ini kita fokus ke program. Oke, teman sudah mulai berjalan ya. Tapi sebenarnya poin paling penting adalah duplikasi. Makanya saya lagi bikinkan modul sama teman-teman semua untuk program duplikasi teman-teman. Ya, bagaimana orang itu gabung dan dia langsung diarahkan untuk sponsor orang lagi, duplikasi. Itu aja teman-teman sederhana. Paling sederhana 1 bawa 4. Nanti kami bikin program 147 ya. Dalam satu gabung, 1 hati, 1 tekad, 1 irama, ajak 4. Tujuhnya apa Pak? Tujuhnya seminggu. 147. Program 147 teman-teman ya. Jadi kita bikin begitu nanti. Ya, izin kasih waktu ya teman-teman ya supaya kita bisa cepatan di duplikasi. Nah, teman-teman pengen harian berapa? Kapan ini terjadi? Setahun Pak, setahunnya berarti sampai kapan? Sampai akhir tahun. Ketik teman-teman 31 Desember 2026. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke, nomor 4. Nah, ini teman-teman harus breakdown pekerjaan. Teman-teman mau prospek berapa orang setiap hari? Jangan cuman ini doang tanpa ini teman-teman ya. Harus komitmen nih apa yang teman-teman tulis. Teman-teman tadi mau income, oke ya. Mau timnya berkembang berapa? Tentu semua harus pakai action teman-teman ya. Jadi semua harus diubah dari pola hariannya. Jadi nggak bisa kita cuma diem-diem aja teman-teman. Harus ada tindakannya, harus ada gerakannya teman-teman. Nah pertanyaannya nomor 4. Teman-teman akan infokan berapa orang kabar CB ini, kabar baik CB ini setiap hari. Karena saya sehari saya komitmen 5 Pak. Pokoknya saya nggak akan mundur sebelum saya cerita ke 5 orang. Oke, boleh. Atau 10 orang, boleh. Teman-teman pengen 1 juta member tadi kan? 10 orang, boleh. Gitu. Serius teman-teman, jadi apa yang harus dilakukan ya? Harus sungguh-sungguh ini teman-teman. Kan tinggal japri-japri aja teman-teman ya, cari japri. Kalau udah habis gimana Pak? Mancing. Mancing di Facebook, di medsos teman-teman. Nanti kita belajar lah ya sewaktu-waktu ya. Mancing. Kontak saya ada 10.000 teman-teman. Dan saya minta maaf ini belum saya jamah sekalipun CBA ini. Aduh.
Saya terlalu cinta sama teman-teman, jadi mikirannya mitra semua. Saya tapi nggak bagus juga, saya harus buktikan ya. Nanti saya juga mau garap itu teman-teman. Belum saya garap itu teman-teman ya. Karena apa kok lebih banyak gitu Pak? Karena saya mancing teman-teman di Facebook. Saya namanya angkatan saya angkatan jadul sih ya, jadi main Facebook. Tapi mancing di Facebook. Gimana Pak caranya Pak? Masuk grup-grup pulang usaha, bikin status di situ ya. Dan teman-teman nanti bikin status kepo, orang kan tanya, gimana Pak caranya Pak? Apa itu? Nah, langsung bawa ke WA. Teman-teman gitu ya. Jangan jualan di Facebook teman-teman. Salah jualan di Facebook. Facebook itu kayak lautan luas teman-teman. Atau medsos ya, itu lautan luas. Bawanya ke WA, ke Japri pribadi. Ya teman-teman ya, begitu ya. Pak udah ya? Sudah? Sekarang saya juga jawab teman-teman. Nomor 5. Ya kira teman-teman, kalau teman-teman udah stabil, teman-teman pengen pertumbuhan tiap hari itu di jaringan berapa? Misalkan Pak, saya pengen tiap hari, kan ada ya teman-teman pohon jaringan kan ada ya, kiri kanan itu ya. Nah teman-teman pengen berapa nih total? Misalnya Pak, saya dapat 100 orang per hari Pak di jaringan saya Pak. Wih, mantap. Keren nggak teman-teman? Teman-teman sudah berdampak begitu rupa, teman-teman pertumbuhan teman-teman 100 mitra per hari. Oh, Ibu Merina tuh langsung nyamber. Ya Ibu di chat boleh diketiknya juga ditulis di ini ya Bu. 100 mitra per hari. Wih, mantap ya. Keren. Oke ya, ini sederhana, teman-teman lakukan aja buat aja yang sesuai keyakinan teman-teman, yang langsung aja teman-teman. Nggak usah dipikir-pikir lama-lama. Nomor 6. Nah, ini terakhir. Teman-teman sekarang di tim teman-teman berapa? Lihat dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Teman-teman masuk login. Posisi teman-teman berapa sekarang? Misalkan saya 50 kiri, 60 kanan, Pak. Nah, oke, nggak apa-apa. Ya, ditulis dulu teman-teman. Tulis, saya juga tulis Saya juga tulis teman-teman ya. Nah, dari situ teman-teman pengen berapa nih dalam tiap bulan? Misalkan sekarang 50, 60. Nah, saya 1 bulan saya pengen itu jadi 100, Pak. Oke. 3 bulan berapa lama? Berapa banyak? Saya dari 100, tapi saya pengen di situ jadi 300, Pak. Oke, boleh. Nah, 1 tahun? Nah, ketik teman-teman. Tulis ya. Ditulis teman-teman. Dilihat dulu, boleh masuk login dulu. Sambil santai, ini kita real nyata ya. Langsung kita praktek teman-teman. Jaringan teman-teman berapa sekarang posisinya? Kita mulai dari apa yang ada teman-teman ya, nggak apa-apa. Saya juga lihat ini teman-teman jaringan saya ada berapa. Aduh. Ya udah 1 bulan, berarti saya katakan nanti saya mulai di Februari lah ya. Coba saya berarti Februari kira-kira saya bisa capai. Hari kalau salah. Oke, 3 bulan tumbuh ya. Ini kan benih teman-teman ya, benih kita sirami sampai akhirnya bisa berkembang. Oke, 1000 plus. Oke teman-teman, ini sudah. Terakhir teman-teman boleh nggak tanda tangan teman-teman di apa? Ditulis ya kota teman-teman di mana sekarang. Misalnya saya Sukabumi. Sukabumi sekarang tanggal berapa teman-teman? 20 Januari 2026. Tanda tangan teman-teman ya. Dan setelah tanda tangan, saya minta teman-teman datangi istri atau siapapun di samping teman-teman. Tanda tangan juga. Itu sebagai titik sepakat teman-teman. Yuk, boleh dilakukan sekarang. Teman-teman yang udah tanda tangan, ini sebagai komitmen kita. Teman-teman sekarang datengin istri atau siapa yang menjadi pendukung teman-teman. Untuk teman-teman bisa sepakat sebagai menjadi titik pijakan untuk kita mencapai goal setting kita. Baik secara garis besar tadi impian-impian kita maupun sebagai goal impian di CBA. Teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah? Boleh saya kasih kesempatan teman-teman langsung juga ya, atau nanti juga setelahnya boleh. Ya setelahnya juga boleh. Tapi saya minta ditandatangani dan disepakati ya teman-teman ya. Oke, saya sudah diajar di penghujung acara. Saya mau katakan tidak ada yang mustahil, teman-teman. Kalau kita percaya, kalau kita sehati, sepakat, seirama, teman-teman ya, itu nggak ada yang mustahil.
Betul teman-teman? Ya, sepakat ya? Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang sukar kalau kita percaya. Ibu Era udah ini aja. Oke teman-teman, sesi saya sudah berakhir. Mungkin nanti saya akan tambahkan beberapa dan sebelumnya dari Pak Hans dulu. Kita akan tutup ini dengan saya mau teman-teman angkat kertas teman-teman ya. Boleh dibuka kameranya. Bentar. Top share. Teman-teman boleh dibuka nggak ininya dan lembarannya dikeatasin teman-teman. Boleh begini buka di kameranya kita akan foto teman-teman. Ini kita ingat malam ini 20 Januari kita sama-sama berjuang. Ibu Erita sudah, Ibu Ida udah, Ibu Rofiko, ayo dong Bu Rofiko. Ini kan Ibu Rofiko aktif nih. Ya. Kita imani teman-teman ini adalah lembaran pengharapan kita teman-teman ya. Ini adalah menjadi doa-doa kita bersama dalam kebersamaan kita di CBA. Ya. Ini adalah bisnis yang baik yang memperhatikan kita semua. Saya foto ya teman-teman ya kita foto ya. Kalau boleh yang sudah buat dibuka Ibu Dahlia yang ada di muka saya nih. Pak Zubedi, Ibu Ndrawati, Ibu Eliani, Ibu Wahyuni, Ibu Yuslina, boleh dibuka ya. Kita foto untuk bagi kita sepakati. Saya foto ya. Gambar satu sebentar teman-teman. Ini harus agak jauh. Bentar teman-teman. Nah, gini. Oke. Satu, dua. Belum, belum teman-teman. Nah, udah. Satu, dua. Nah, belum teman-teman. Belum, 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 belum teman-teman. Belum. Udah saya gini aja deh. Nah, udah. Oke teman-teman, terima kasih ya. Lembar ke ini masih tutup. Oke teman-teman, saya sudah selesai. Mungkin saya akan serahkan pada Pahan. Terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti acara malam hari ini. Terima kasih. Waduh, luar biasa nih ilmunya. Saya sampai menulis begini banyak nih. Semua ilmunya Pak Tan luar biasa. Oke Pak, wis Oke, luar biasa. Oke oke. tapi